Seluruh kota dihancurkan hanya untuk menyelamatkan seorang anak yang bahkan dia sendiri tidak tahu itu anak siapa. Off ahead, make a left. Film dimulai dari sebuah sekolah menengah di India. Seorang pahlawan muda yang karismatik bernama Ovi Mahajan pulang bersama teman-temannya. Dia menaiki mobil mewah yang lengkap dengan para pengawalnya. Kepala keamanan yang bernama Saju menegurnya karena Ovi tidak langsung pulang sehabis sekolah. Sebagai seorang putra gembong narkoba berpengaruh di India, keselamatan Ovi menjadi prioritas utama Saju. Walaupun uang mengalir deras dalam kehidupan Ovi, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan sejati. Dia terperangkap oleh batas-batas dan aturan ayahnya. Ovi ingin merasakan kebebasan sehingga pada malam itu, dia mengambil kesempatan keluar untuk bersenang-senang dan bergabung dengan rekannya di klub malam. Mereka menyelinap pergi ke garasi untuk menghisap rokok, namun takdir memiliki putaran lain. Sekelompok petugas polisi korup mendatangi mereka. Dalam sekejap mata, senjata berkobar merenggut kehidupan teman Ovi dan Ovi diculik oleh orang-orang itu. Di sini terungkap bahwa Ovi diculik oleh musuh ayahnya yang bernama Amir Asif dari Bangladesh. Setelah mengetahui hal itu, Saju langsung mengunjungi ayah Ovi di penjara. Dengan suara gemetar, Saju menyampaikan berita suram tentang penculikan Ovi. Ayah Ovi yang bernama Mahajan itu menyalahkannya karena gagal dalam tugas sucinya untuk melindungi putranya. Api amarah menyala dalam diri Mahajan. Dia tidak mau membayar uang tebusan karena akan merusak reputasinya. Bahkan dia mengancam akan membunuh putra Saju jika tidak segera menyelamatkan Ovi. Saju membahas situasinya dengan istrinya. Bahkan dia dapat mempekerjakan seseorang untuk menyelamatkan Ovi, tapi tarifnya lumayan tinggi. Sementara semua aset ayah Ovi dibekukan sejak dia di penjara. Dengan keuangan yang minim, Saju bertujuan untuk menjalankan strategi. Adegan pindah ke Australia, tempat Tyler bersantai bersama teman-temannya. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat sebuah helikopter telah mendarat di halaman rumahnya. Seorang wanita cantik bernama Nick Khan menunggunya. Nick membawa misi untuk menyelamatkan Ovi Mahajan, anak seorang gembong narkoba India yang diculik beberapa waktu lalu. Penculiknya adalah Amir Asif yang dikenal sebagai seorang penguasa kriminal Bangladesh dan pesaing ayah Ovi. Menurut informasi, Ovi ditahan di Dhaka, Bangladesh. Tyler teringat rekannya bernama Gaspar yang juga tinggal di Dhaka. Menurut Nick, Gaspar sudah pensiun. Tyler pun langsung menyetujui pekerjaan itu karena sedang membutuhkan uang. Ketika Tyler dan Nick tiba di Dhaka, mereka melakukan pengarahan dengan rekan satu tim, mengantisipasi segala kemungkinan dan memprediksi tindakan tentara Amir Asif. Tyler dipanggil oleh anak buah Asif dan dia segera dibawa pergi. Tyler didekati oleh penculik Ovi dan diminta untuk subscribe. Oke, lanjut. Tyler diminta untuk membayar uang tebusan. Namun, Tyler berkata ia ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah para anak buah Asif menunjukkan wajah Ovi, mereka menyuruh Tyler pergi mengambil uangnya jika ingin nyawa Ovi tetap selamat. Tyler dengan santai turun ke bawah dan langsung membunuh semua anak buah Asif. Secara bersamaan, salah satu teman Tyler menembak beberapa teman penculik Ovi. Tyler melepaskan Ovi dan segera membawa pergi anak itu. Tyler hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka menunggu. Amir Asif yang mengetahui apa yang baru saja terjadi.
Dia menginstruksikan Kolonel Rashid untuk segera menutup Dhaka, menyegel semua jembatan dan titik keluar yang ada di kota itu. Sementara itu, Taylor yang akan mengantar Ovi ke lokasi penjemputan berhenti untuk mengganti pakaiannya dan melengkapi senjata tempurnya. Sesuai arahan dari Nick, akhirnya Taylor tiba di tepi danau. Nick dan rekan-rekannya meminta pihak Mahajan untuk mengirimkan bayaran terlebih dahulu karena Ovi akan segera dikembalikan dengan selamat ke India. Namun meskipun telah ditunggu selama beberapa menit, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan bayaran untuk mereka. Hal ini membuat Nick sangat marah dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Di tengah situasi itu, Nick mendeteksi 2 kapal polisi mulai mendekati kapal mereka, sehingga ia pun memerintahkan Taylor untuk memutar arah dan berhati-hati karena di dalam hutan itu ada orang lain selain mereka. Sementara itu, rekan satu tim Taylor diserang oleh Saju satu persatu agar ia bisa menyelamatkan Ovi dan tidak perlu membayar Taylor dan yang lainnya. Taylor berusaha menghindari serangan Saju dan Taylor membawa Ovi kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit antara Taylor Saju dan para polisi kiriman Amir Asif. Selama pertempuran dengan anak buah Kolonel Rashid, memaksa mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Karena adegan yang kacau, sebuah mobil menabrak Taylor. Saju datang menyelamatkan Ovi untuk mencegah preman Kolonel Rashid menculik bocah itu. Tapi kemudian Taylor muncul dan menabrak Saju. Dia memberi isyarat kepada Ovi untuk masuk ke dalam truk dan melaju kencang. Beberapa rombongan polisi Suran Asif mengejarnya. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Taylor dan Ovi pun melompat dari truk untuk menghilangkan jejak. Asif yang tidak percaya begitu saja menginstruksikan Kolonel Rashid mengumpulkan seluruh prajuritnya untuk menangkap Ovi dan membunuh Taylor. Di tengah pengejaran, Taylor menelpon Nick untuk memberitahukan situasinya. Nick mengatur helikopter untuk membawa Taylor keluar kota dan dia menyarankan agar meninggalkan Ovi karena kontraknya telah dibatalkan. Taylor menolak karena ia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi kali ini karena keberadaan Ovi telah mengingatkan Taylor pada mendiang putranya. Taylor tidak akan meninggalkan Ovi dan memastikan akan membawanya pulang dengan selamat bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Saju yang masih hidup menelpon istrinya memberitahu tentang kesulitannya. Saju mendesaknya agar membawa putra mereka sejauh mungkin jika dia gagal menyelamatkan Ovi. Kembali ke Taylor yang bersiap membawa Ovi ke sebuah helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Saat akan pergi tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok penjahat muda yang ingin menyerangkan Asif. Beberapa polisi pun mulai bergerak ke tempat tersebut. Dengan terpaksa, Taylor dan Ovi bersembunyi di dalam selokan. Taylor menelpon temannya Gaspar, pensiunan yang tinggal di Dhaka. Tak lama kemudian, Gaspar pun datang menjemput Taylor dan juga Ovi. Mereka menghabiskan malam di rumah Gaspar.
Saat Gaspar pergi, Tyler berbicara dengan Ovi dan memberitahunya bahwa dia pernah memiliki seorang putra yang meninggal karena limfoma saat usianya baru 6 tahun. Tyler merasa tidak enak karena meninggalkan putranya saat dia membutuhkan sosok ayah. Alhasil, ia tak ingin mengulangi kesalahannya dengan meninggalkan Ovi. Setelah Gaspar kembali, Tyler mengetahui bahwa Gaspar telah bekerja dengan Amir Asif. Gaspar menjelaskan bahwa Asif telah memberikan hadiah 10 juta dolar untuk ditukar dengan Ovi. Tyler menolak tawaran itu dan terlibat perkelahian. Saat Gaspar hendak membunuh Tyler, Ovi muncul dan menembaknya. Kemudian Tyler menelpon Saju, dan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama untuk mengeluarkan Ovi dari Dhaka dengan aman. Duet maut antara dua mantan pasukan khusus itu pun dimulai. Tyler berusaha menyingkirkan beberapa petugas rahasia di titik blokade pertama, dan dengan ini Saju dan Ovi berhasil melaluinya. Tinggal tersisa blokade kedua yang aktivitasnya lebih ketat dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, Saju terpaksa membawa Ovi menyelinap di antara antrian pejalan kaki lainnya. Di saat salah satu petugas mencurigainya, dengan cekatan Saju membantai beberapa petugas di sana. Kali ini, Nick dan beberapa rekannya juga turun tangan untuk membantu Tyler. Sementara itu, Amir menggunakan teropong untuk menyaksikan pertempuran sengit di Anjungan. Dia menginstruksikan Kolonel Rashid untuk mengirim lebih banyak pasukan ke jembatan untuk menghalangi penyelamatan Ovi. Sementara itu, Tyler terus menembaki para petugas di titik pertama hingga tak satu pun yang tersisa. Sedangkan kondisi Saju saat ini semakin terdesak seiring datangnya pasukan tambahan yang terus menembakinya dari atas helikopter. Beruntungnya Nick dan tim yang lain datang di saat yang tepat. Nick membidik pasukannya tepat mengenai helikopter tersebut. Alhasil sedikit celah terbuka untuk Saju agar terus merangsek maju ke ujung jembatan. Setelah mengamankan jembatan di bagian depan, Saju terkena tembakan dan tewas. Selain itu, Tyler juga tertembak oleh si penembak jitu. Melihat hal itu, Nick langsung mencari posisi penembak jitu dan membalasnya dengan sangat telak. Tyler benar-benar sudah lemah akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan itu, ia menyuruh Ovi untuk segera pergi ke helikopter dan ia akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri. Tyler terus menembaki setiap tentara dengan semua sisa-sisa kekuatannya, sampai akhirnya salah satu gangster muda anak buah Asif menembak leher Tyler. Dalam kondisi yang sangat parah, Tyler kembali mengingatkan bayangan anaknya, lalu dia pun menjatuhkan dirinya ke danau. Sementara itu, Ovi berhasil diselamatkan dan naik helikopter bersama Nick dan rekan-rekannya. Diceritakan 8 bulan kemudian, Ovi kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu ia pergi ke kolam renang sekolah dan melompat dari ketinggian. Di waktu yang sama, Nick berhasil menemukan Amir Asif di sebuah toilet, lalu menembaknya, sekaligus mempersembahkan kematian si Amir untuk seorang rekan seperjuangannya yaitu Tyler. Saat Ovi naik ke permukaan,
Samar-samar ia melihat sosok Tyler yang berdiri di samping kolam renang. Dan film pun berakhir.